Dan hari ini kita akan belajar dari satu ucapan Yesus yang terkenal sekali, yang terdapat dalam, saya akan baca ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam teks bahasa Indonesia, kata-kata penolong dengan penghibur itu memiliki makna yang berbeda. Namun dalam teks bahasa aslinya, Yesus mengucapkan ini dalam satu kata, mungkin saudara Bapak Ibu tahu semua, yaitu parakletos. Parakletos ini yaitu memiliki banyak terjemahan. Bisa pembela, seperti seorang pembela yang mendampingi pengacara dalam satu sidang. Bisa penghibur, penasehat, penolong. Akar kata parakletos adalah seorang yang dipanggil untuk mendampingi orang lain. Nah, mendampingi ini bisa dalam perkara, mendampingi seseorang bisa dalam kesedihan karena dia penghibur, mendampingi seseorang bisa ketika dia membutuhkan nasihat, mendampingi seseorang bisa ketika orang tersebut membutuhkan pertolongan. Maka itu kata parakletos ini memiliki banyak terjemahan, pembela, penghibur, penasehat, dan penolong. Sebab itu dalam bahasa aslinya ayat 16 dengan ayat 26 itu konteksnya sama, pribadi yang akan mendampingi saya dan saudara dalam setiap keadaan. Amin. Amin. Nah, juga selanjutnya dalam ayat 17 Yesus berkata, yaitu roh kebenaran. Apa yang dimaksud dengan roh kebenaran? Ternyata kebenaran di sini memakai kata aletheia, artinya apa? Kebenaran sejati, kebenaran yang sangat-sangat sahih sebagai sebuah kebenaran lawan dari kepalsuan. Kenapa Yesus harus mengatakan roh kebenaran memakai kata aletheia? Kita akan melihat nanti dalam pembahasan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 14 lengkap dari ayat 1 sampai ayat 31, kita menangkap 3 hal yang diucapkan oleh Yesus. Yang pertama, Yesus menangkap kegelisahan dalam hati murid-muridnya. Lihat, Yohanes 14 ayat 1. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Janganlah gelisah. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini tentang satu kondisi di mana ketika Yesus memperingatkan Petrus, kemudian dia berkata akan terjadi goncangan nantinya. Tentu hal ini menggelisahkan. Bagaimana mungkin seorang yang memperlihatkan kuasa Allah dengan dahsyat akan mengalami goncangan nantinya. Yesus berkata gini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1 sampai 31. Saya mencatat ada 3 hal yang Yesus katakan. Yang pertama, dia memberitahukan hidup sesudah kematian. Tanya kiri kananmu, takut mati enggak? Semua takut mati. Murid-murid juga sangat mengerti perasaan ini. Yesus bilang gini, yuk gak usah pikirin mati. Kalau yuk percaya pada aku, kata Yesus gini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara, saya juga kurang mengerti sorga itu seperti apa, karena saya belum pernah diajak Tuhan ke sorga cukup lama gitu ya. Dan saya juga, kalau ke sorga juga pasti malas pulang gitu ya. Saya nggak tahu di sorga itu rumahnya seperti apa, namun secara joke, secara lelucon, mungkin sorga itu seperti kompleks gitu. Ini joke ya. Mungkin orang-orang yang taatnya luar biasa, mungkin dapat real estate gitu kan. Mungkin orang-orang yang setengah taat BTN. Kemudian ada orang yang taatnya itu sesaat sebelum mati gitu ya, mungkin dapat gubuk derita di sorga. Mungkin. Karena seringkali orang menafsirkan terlalu gampang, tapi saya ingin kita joke tadi ya. Yesus bilang dalam ayat 1 sampai ayat 6 menandaskan bahwa ada jaminan hidup sesudah kematian.
Amin. Jadi orang Kristen itu dikatakan sekalipun dia mati, sebetulnya dia nggak mati. Dia hanya menunggu saatnya untuk masuk kepada kekekalan abadi. Kemudian yang kedua, Yesus juga berkata seperti ini. Ia menjanjikan Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16-17. Tadi sudah saya katakan, ia akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan penolong lain kepada kita. Yang ketiga, dalam ayat 27 dan 30, mari kita lihat apa yang Tuhan katakan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayat 30, ini ayat yang akan saya uraikan nanti. Tidak banyak lagi aku berkata-kata kepada kamu, sebab apa? Penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yang ketiga, yang pertama Tuhan berkata janji hidup sesudah kematian. Yang kedua, ia menjanjikan Roh Kudus. Yang ketiga, ia mengatakan bahwa iblis tidak berkuasa atas dirinya. Ini dia katakan sesaat sebelum dia memasuki penderitaan di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari hal ini saya ingin kita memahami bahwa sebetulnya kenapa Tuhan berkata roh kebenaran? Kenapa dia berkata pneuma aletheia? Selama Yesus ada di dunia, murid-murid enggak bingung tentang kebenaran sejati. Yohanes 14 ayat 6 dia berkata dialah aletheia itu. Ngerti? Jadi murid-murid punya sumber informasi yang sangat-sangat diakui ketepatannya. Sehingga mau ada tipuan bagaimanapun, murid-murid akan terjaga tetap dalam kebenaran. Ingat Yohanes 17 dikata apa? Selama aku di dunia, aku menjaga mereka. Betul? Artinya apa? Selama Yesus ada di dunia, dalam bentuk fisik manusia, murid-muridnya gampang berbicara. Murid-muridnya gampang bertanya. Bahkan Filipus bilang apa? Tunjukin dong Bapak itu pada kami. Tunjukin dong. Artinya apa? Ada sebuah keakraban. Pertanyaannya, Yesus sudah mengatakan bahwa dia tidak akan selamanya di dunia. Dia akan mati. Tentu saudara akan kehilangan figur. Betul nggak? Kehilangan figur untuk menjadi sandaran pertanyaan, sandaran jawaban, sandaran arah. Bingung murid-murid. Dan iblis itu sudah memproklamirkan bahwa dalam musuh Yesus itu musuh dia. Pengikut Yesus itu musuh dia. Musuh iblis. Artinya apa? Saat seorang murid mengikut Yesus, maka secara langsung dia akan menjadi musuh iblis. Iblis akan berusaha menyebarkan kepalsuan-kepalsuan supaya para murid digoncangkan. Ingat, kenapa saudara lihat kitab Efesus, Kolose, Filipi itu Paulus bekerja keras menetralisir kepalsuan-kepalsuan, kesesatan-kesesatan yang iblis buat untuk menghancurkan jemaat, ya kan? Kalau saudara lihat kitab Yohanes itu bagaimana Yohanes berusaha menjelaskan dari sisi Yunani tentang Yesus Kristus. Jadi iblis akan berusaha melalui penyesatan-penyesatan yang membuat banyak orang tersesat. Waktu kita belajar hari Selasa malam juga saya sudah ungkapkan beberapa penyesatan-penyesatan yang terjadi hari-hari ini. Khususnya di kalangan orang karismatik. Betul nggak? Semua orang bisa berkata dari Tuhan. Ada baptisan Roh Kudus yang sudah saya ungkapkan bahwa tarik napasmu dalam-dalam, buka mulutmu, terima air dari Tuhan, dan gerakan lidahmu dalam bahasa yang asing. Bisa bareng nggak begitu? Bisa. Orang dunia bilang gini, wah cepat. Terima, minum. Terima. Ya terima bukan berarti kita hanya minum seperti itu. Nah itu untuk mempercepat proses baptisan Roh Kudus. Satu orang hamba Tuhan datang dan bikin seminar untuk terima baptisan Roh Kudus. Saya lihat materinya, ada satu hal yang saya nggak suka. Dan saya bilang gini, tolong materi ini jangan disampaikan apa. Kalau engkau ditumpang tangani, maaf kata seperti saudara Bapak Adhat. Serahkan lidahmu pada Tuhan. Dan mulai berbicara. Karena iman itu bertindak. Jadi dicampurkan antara iman dengan bahasa roh. Dan mulai gerakan lidahmu seperti yang Roh Kudus gerakan. Nah dia sendiri belum terima Roh Kudus.
Dalam arti dibaptis Roh Kudus, disuruh menggerakkan seperti yang Roh Kudus mau. Gimana caranya? Karena tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Orang belum terima baptisan Roh Kudus, nggak mungkin bisa menggerakkan lidahnya. Apa kata Roh mau, betul nggak? Jadi dipaksa. Seperti gini, kalau engkau lumpuh, punya iman, bangkit berdiri, engkau pasti bangkit. Nah Roh Kudus itu beda. Gerakan. Mungkin Bapak Acat habis makan cabai sekilo kali. Dia bilang, ansabo. Itu terjadi di gereja-gereja. Bahkan seringkali gereja menjadi sumber perdukunan rohani. Betul nggak? Saya ingin kita fair, jujur. 70% mujizat yang terjadi hanya karena sugesti. Itu sugesti. Saudara lihat, Ibu Sinta Nuria Wahid itu lumpuh. Tapi ketika dia dilatih, suruh berdiri, ada sugesti, pengen berdiri. Setelah itu nggak sembuh lagi. Kalau kesembuhan sejati, bawa ke dokter, cek, ronsen, diagnosa, betul-betul sembuh, it is clear. Saya pikir ada penyakit yang bisa disembuhkan oleh dokter. Dan Tuhan nggak ingin mengambil jatah dokter. Kalau semua mujizat oleh Tuhan, saya pikir dokter pun nggak akan laku. Saya nggak salahkan itu, toh Tuhan juga mengizinkan ada penyakit-penyakit yang memang tidak disembuhkan, betul? Betul nggak? Helen Keller itu buta, tuli, bisu, itu akan gimana pun tetap nggak sembuh-sembuh. Tapi lewat kebutaannya, ketuliannya, kebisuannya, justru dia mempermuliakan nama Tuhan. Ada penyakit yang memang tidak disembuhkan untuk kemuliaan Tuhan. Ada penyakit yang memang karena kebodohan, kesalahan kita, betul nggak? Betul nggak? Dan kadang-kadang kita nuntut Tuhan sembuhkan, kita nuntut Tuhan mengerti kebodohan kita paksa Tuhan. Sebetulnya orang seperti ini nggak layak terima mujizat. Dia yang buat salah, dia yang minta Tuhan sembuhkan. Dia harus bertobat lebih dahulu, bertobat sungguh-sungguh supaya dipulihkan Tuhan. Setelah dipulihkan Tuhan bisa. Kan perdukunan Kristen seperti itu, betul nggak? Menerima segala penyakit. Doa panjang, 1 jam konsultasi 150.000. Menerima. Saya tidak anti mujizat, saya sangat setuju dengan mujizat, tapi hari-hari ini mujizat menjadi jualan baru gereja. Saudara perhatikan, ketika Yesus pelayanan di dunia, apa dia selalu buat mujizat? Yang dia utamakan apa? Berita kerajaan Allah. Jangan dibalik. Jangan menjual mujizatnya. Kerajaan Allahnya di belakang. Akibatnya apa? Sekarang banyak orang Kristen yang begitu gampang goyah. Kenapa? Karena dia kejar mujizat. Di mana pendeta pergi, dia cari mujizat. Yang khotbah hebat ini KKR, tumpang tangan, orang kankernya sembuh. Saya nggak anti. Cuma saudara, itu Kristen untuk anak-anak boleh. Namun kekristenan adalah sebuah progresivitas di mana kau bertumbuh dari kanak-kanak menjadi dewasa. Jangan hanya mencari sesuatu yang gampang-gampang. Amin. Yesus ingin kita mengerti aletheia sejati. Coba sebut sama-sama, aletheia. Apa artinya? Apa artinya? Kebenaran. Lawannya apa? Kepalsuan. Yesus bilang gini, roh kebenaran. Artinya apa? Yang akan memimpin orang percaya terus pada kebenaran sejati itu sehingga tidak gampang ditipu. Saudara lihat kenapa Tuhan bilang roh kebenaran. Saya ingin kita mengerti ketika Tuhan berkata, 30 perhatikan. Tetapi tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Ini kan mau bilang gini, dia akan segera mengalami penyiksaan, dia mati dan berpisah. Saudara lihat ayat penguasa dunia. Dalam teks aslinya penguasa dunia itu kata-katanya bagus. Prince of world. Pangeran dunia, bayangkan. Namun dalam terjemahan lain, kata pangeran ini bisa berarti pemegang kekuasaan atas hukum. Kalau saudara perhatikan, Efesus 5, 17, 18, 16, itu berkata apa? Dunia semakin jahat. Amin. Dunia ada di bawah kendali siapa? Kendali iblis, betul? Di bawah kendali iblis. Jadi yang punya hukum atas dunia, yang menguasai hukum dunia ini iblis. Ngerti? Ngerti? Nah, hukum dunia ini yang kuasai iblis dan murid-murid itu ada di tengah-tengah kondisi di mana hukum dunia ini berlaku. Sehingga mau tidak mau, para murid kalau tidak ada yang bimbing, tetap konsisten dalam sebuah kebenaran sejati, mereka akan gampang terbawa
oleh hukum dunia. Hukum dunia itu gampang kita lihat gini. Carilah uang sebanyak mungkin selama engkau mampu. Itu hukum dunia. Betul nggak? Muda foya-foya, tua merana. Hukum dunia kan gampang. Kalau engkau ditonjok sekali balas. Yesus bilang begini, iblis akan datang dengan segala kemampuannya untuk membuat hukum dunia ini semakin berkuasa. Ya, lihat kenapa Yesus bilang seperti itu. Memang satu sisi Yesus hidup dalam dunia, tapi hukum dunia tidak bisa menguasai dia. Kenapa? Karena dia bukan dari dunia. Sebab itu ada dua hal yang ingin saya bagikan pagi hari ini tentang Yohanes 14 ini. Yang pertama, jangan gelisah tentang hidup hari ini dan masa depan. Gelisah itu begini, hatinya enggak tenang. Yesus berkata dalam ayat 27, coba buka ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera bagi orang percaya, damai sejahtera bagi orang percaya tidak berhubungan dengan situasi sekitar, namun kepada ketenangan. Jadi gini, arti damai sejahtera itu seperti ini, saudara. Pernah lihat orang pacaran nggak? Saya sekarang lihat orang pacaran di gereja tuh sering gitu. Temennya ribut. Ceweknya. Dia nggak peduli temen di belakang teriak, ketawa, mau ngocol. Artinya apa? Buat mereka yang pacaran itu mau dunia gempa, mau dunia hancur, mau kiamat. Yang penting asal engkau ada di sampingku. Buatku, Derlena, cukup bagiku. Sejahtera seperti itu yang Tuhan mau. Artinya apa gini? Kamu gak usah takut dengan keadaan yang akan kamu lihat. Kamu gak usah takut dengan nanti aku akan disalibkan, akan mengalami kematian. Kamu gak usah lihat keadaan itu. Lihat janjiku. Saudara, Bapak Ibu sudah dikasih. Lihat, jangan gelisah hatimu dalam ayat 1. Lihat baik-baik. Itu adalah present passive imperatif. Dengan negatif partikel. Apa sih artinya? Present passive imperatif dengan negatif partikel. Negatif partikelnya itu kata-kata jangan. Ya. Present itu hari ini. Jangan, tapi hari ini. Present gini. Menghentikan sesuatu yang sedang terjadi. Misalnya hari ini Bapak Beni sedang gelisah. Tuhan berkata jangan gelisah. Artinya apa? Ketika Tuhan berkata jangan gelisah, saat itu juga kita nggak boleh gelisah. Ngerti nggak? Menghentikan. Amin. Damai sejahtera itu berbicara mengenai kemampuan kita tetap menguasai hati ini dalam ketaatan pada firman Tuhan. Damai sejahtera berarti kemampuan kita menguasai hati ini dalam ketaatan pada Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata jangan gelisah. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ku tinggalkan bagimu. Ku berikan bagimu. Artinya apa? Tuhan boleh naik ke surga, tapi penguasaan atas hati ini yang membuat kita tetap tenang diberikan Tuhan buat kita. Saudara, hari-hari ini hari-hari yang jahat. Amin. Kita sering gelisah mendengar kabar-kabar yang tidak mengenakan. Kita sering gelisah mendengar kabar-kabar yang sangat tidak enak. Dunia ini lebih suka sesuatu yang negatif, betul nggak? Koran menjual sesuatu berita-berita negatif dan laku. Dan karena kita masih dalam hukum dunia ini, seringkali kita lebih suka dengar gosip yang menjatuhkan orang daripada berita keberhasilan orang. Apalagi saingan kita. Maka itu ada iklan rokok bilang apa? Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Karena apa? Pola pikir kita dikuasai dunia. Kita selalu curiga kalau orang berhasil, kita pikir dia pakai dukun lah, pakai inilah, pakai itulah. Coba akui dia berhasil, biarkan dia berhasil karena memang dia harus berhasil, bukan karena kita iri pada dia. Biarkan. Damai sejahtera ini soal apa? Saudara nggak usah terpengaruh orang lain berhasil. Nggak usah hari ini engkau cuma naik motor di starter 2 kali nggak nyala, petak, petak. Setidak-tidaknya Tuhan mengajar engkau untuk siap lari.
Nggak usah iri. Rumah hari ini kalau hujan pakai apa? Cadangan. Nggak usah iri. Yang penting Tuhan ada di hati. Tapi juga jangan pasrah. Harus kerja. Udah gitu, aku percaya berkat Tuhan setiap hari hadir di ruang doa terus. Tiba-tiba Tuhan kirimkan orang ngasih makanan. Belum tentu, nggak mungkin Tuhan kirimkan orang ketok pintu. Edi, Tuhan kirim mana sorgawi. Terima, plak. Enggak, tetap harus kerja. Harus berusaha. Harus punya niat untuk, tanda kutip, bekerja sebaik-baiknya. Amin. Colek kiri kananmu, kita nggak usah khawatir hari ini, besok. Bahkan lebih lagi, kita nggak usah khawatir kalau mati mau kemana. Amin. Tanya kiri kananmu, kalau mati kita pasti ngumpul di sorga. Perhatikan baik-baik dalam selanjutnya. Jaminan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata bahwa penguasa dunia akan mengambil alih dunia dan mengintimidasi para murid agar terus dalam kehendaknya. Sebab itu tidak ada pilihan lain, Tuhan sudah men-setting kita bahwa saat kita lahir baru, kita bukan dari dunia. Yohanes 17 ayat 14. Aku memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Itulah sebabnya orang Kristen itu lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Yesus tidak bisa dikalahkan oleh dunia. Kita pun secara de jure, kita ini tidak mungkin dikalahkan dunia. Nggak ada yang bilang amin? Secara de jure, kita ini tidak terkalahkan. Amin? Secara hukum, kita ini punya benih ilahi, sama seperti Yesus sudah mengalahkan dunia, kita seharusnya bisa mengalahkan dunia, cuman ada satu yang kurang. Kita nggak berani bergerak dalam kebenaran itu. Sebab itu, para murid selama 3 tahun lebih tahu firman, betul? Tahu kebenaran, betul nggak? Tapi mereka tidak berani bertindak atas firman itu. Sebab itu, diutuslah Roh Kudus untuk memenuhi mereka, supaya mereka berani melakukan firman itu, sehingga hidup mereka menjadi saksi Kristus. Roh Kudus berfungsi bukan hanya soal kuasa orang menyembuhkan, bukan hanya soal bahasa roh yang membuat orang kelihatannya lebih hebat, tapi Roh Kudus juga berfungsi membuat engkau berani mengangkat kakimu berjalan mengikuti Tuhan, sekalipun engkau tidak melihat jalan itu. Itu fungsi Roh Kudus. Orang seringkali menekankan fungsi Roh Kudus hanya sisi sesuatu yang kelihatannya glamor semata. Roh Kudus juga sangat lembut. Roh Kudus lembut. Memang ikut Tuhan mentaati ibu. Seorang ibu yang setiap pagi bangun, saya nggak nyinggung ibu di sini. Tiap pagi dia harus ngurus suaminya ke kantor. Kemudian dia harus ngurus anak-anaknya sekolah. Setelah anak-anaknya pergi, dia harus ngepel rumah dari ujung ke ujung. Setelah itu dia harus ke toko untuk berdagang. Dan dia pulang, dia harus kembali melihat rumahnya berantakan. Dia lihat anak-anaknya lempar kaos kaki kemana. Dia setiap hari lakukan itu. Ibu-ibu itu merasa jenuh, capek. Dan dia berkata gini, takdir memang kejam. Dan suatu ketika dia bertemu dengan seorang pendeta yang sudah tua. Yang sudah menjalani pernikahan sekian puluh tahun. Dia bilang ini, Pak Pendeta Agung, aku tak sanggup lagi. Aku bosan dengan kehidupanku. Aku hanya hidup seperti itu terus. Aku gak pernah menikmati kehidupanku. Aku harus jaga toko, jaga gini. Pendeta itu bilang gini, oke kalau itu mau, pejamkan matamu. Bukan seperti uyak-kuyak. Tutup matamu, tenangkan hatimu. Sekarang bayangkan rumahmu rapi, tertata dengan sempurna. Bayangkan bajumu isinya rapi, tertatak dalam rak lemari yang rapi. Bayangkan rumahmu keramiknya bisa buat engkau ngaca. Dia mulai senyum. Bayangkan tidak ada aktivitas yang membuat engkau capek setiap hari. Dia makin senyum. Senyum, dia mulai membayangkan. Perasaannya senang. Wah, apa yang kau lihat di situ? Rumahku rapi, Om Pendeta. Wah, haleluya. Apa yang kau lihat di situ lagi? Aku tidak capek, aku bisa nonton TV, bisa lihat Oprah Winfrey Show.
Apa yang kau lihat lagi? Aku bisa nonton infotainment. Apa yang kau lihat lagi? Oh, aku lihat rumahku bersih, rapi, tertata dan tidak ada kerusakan di rumahku. Apa yang kau lihat lagi? Aku punya waktu banyak berdoa. Kata pendeta bagus. Ada yang kurang enggak? Tidak ada. Di mana suamimu? Oh iya. Di mana anak-anakmu? Oh iya. Dia mulai pikirkan. Ketika dia bayangkan anak-anaknya, dia lihat rumahnya berantakan. Dia mulai sedih. Ketika dia sadar, pendeta itu bilang gini, Bu, ibu lebih suka rumah rapi, tapi tanpa orang-orang yang kau sayangi, atau bersama orang-orang kau sayangi, kau kerjakan tanggung jawabmu, tapi kau menikmati persekutuan. Ibu itu menangis. Dia bilang gini, aku lebih suka sebuah kehadiran orang-orang yang kusayangi, sekalipun aku harus capek. Ikut Tuhan memang capek. Amin. Tapi lebih baik engkau capek, berjerih lelah melawan dosa, daripada hatimu kosong teratur tanpa Yesus. Damai sejahtera ku tinggalkan padamu. Dengan damai sejahtera itu, kita akan mampu menghadapi tekanan dunia. Kita enggak berjalan sendiri. Seorang Heri pinjam sini sebentar ini. Roh Kudus itu penolong. Kalau saya jatuh, Roh Kudus angkat saya. Terbalik ya, kayak gede. Nah, kau sana. Dia jatuh, saya angkat dia. Kalau dia butuh nasihat, saya di samping dia. Kalau dia butuh apa-apa, saya di samping dia. Roh Kudus menolong dia. Dan satu hal, semua orang yang dipimpin oleh Roh, itu anak-anak Allah. Dia akan pimpin dia. Maka itu, Roh Kudus ini satu sisi dia powerful. Silakan Dok. Satu sisi, dia sangat perasa. Dia lebih sensitif dari perempuan yang paling sensitif sekalipun. Amin. Amin. Perempuan ada yang sensitif, dilirik dikit aja dah. Tapi Roh Kudus, dosa sedikit saja, ketidaktaatan sedikit saja akan menyedihkan hatinya. Sebab itu Efesus bilang, jangan mendukacitakan Roh Kudus. Dia diutus bukan hanya buat mujizat. Dia diutus bukan hanya ngusir setan. Dia diutus bukan hanya mendampingimu, tapi dia diutus dalam sebuah hubungan yang erat. Seperti pernikahan. Amin. Pernikahan itu ikatan seumur hidup. Saat engkau menjadi murid Yesus, bonusnya adalah sesuatu yang membuat kita tidak sendiri. Roh Kudus hadir buat kita. Menggantikan posisi Yesus yang sudah naik ke sorga. Dia ada di hati kita sebagai jaminan bahwa kita enggak seorang diri. Kebanyakan orang Kristen lupa bersekutu dengan Roh Kudus. Kemarin ketika di motor saya dengar khotbah Pak Eras bagus sekali. Istri saya enggak tahu saya nangis di motor. Pak Eras bilang begini, kenapa banyak orang capek menghadapi tekanan dunia ini? Yang pertama, terlalu banyak tuntutan. Amin. Yang kedua, terlalu banyak kemauan hati yang kita dapatkan. Ketika kita enggak dapatkan, kita jadi capek untuk ngejarnya. Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Sekarang saya mengerti kenapa dikatakan gini. Yesaya 3:40-31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Artinya apa? Kalau engkau di hadirat Tuhan, engkau akan ditetelkan dari keinginan-keinginan, tuntutan-tuntutan dunia. Engkau hanya tahu satu keinginan, keinginan Bapa. Amin. Keinginan Bapa itu tidak bisa dilaksanakan tanpa kerjasama dengan Roh Kudus. Amin. Sebab itu saat engkau keluar dari ruang doa, di situ bekerja semua instrumen yang akan membuat engkau mampu berjalan bersama Roh Kudus. Ketika engkau dari ruang doa, engkau disterilkan. Ini doa yang benar-benar ya, bukan doa minta ya. Doa persekutuan, engkau disterilkan dari keinginan daging, keinginan tuntutan dunia, masalahmu sampai kau hancur hati. Saat itu engkau menerima kembali rehabilitasi pembangunan hatimu dari Tuhan, dibangun kembali. Ketika engkau keluar, engkau terikat dengan satu ketergantungan sama Tuhan. Engkau enggak bisa berjalan mewujudkan doa-doamu tanpa bergandengan tangan dengan Roh Kudus. Sebab itu, orang yang punya persekutuan dengan Allah, dia tahu dia tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Hari ini, pertama, kehadiran Roh Kudus bicara soal jaminan hari ini, masa depan. Yang kedua, kita enggak jalan sendiri. Ada dia bersama kita. Amin.